Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Nuraihan dari kelas AK23E akan mempresentasikan hasil tugas dari analisis jurnal. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas analisis jurnal dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan judul jurnal yang saya analisis yaitu Corporate Governance and Islamic Social Reporting Disclosure Evidence from Islamic Bank in ASEAN. Nah, jurnal ini ditulis oleh Anggita Renata Sari, Misnen Ardiansyah, dan Narong Hasnatni. Nah, penelitian ini fokus pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Pada bab 1 pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini, peneliti menjelaskan dasar pemikiran dan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, khususnya dalam konteks perbankan syariah di kawasan ASEAN. Latar belakang dari penelitian ini menekankan bahwa bank syariah tidak hanya dituntut untuk mencapai kinerja keuangan, tetapi juga menjelaskan tanggung jawab sosial sesuai prinsip Islam melalui Islamic Social Reporting atau ISR. Namun pada praktiknya tingkat pengungkapan ISR di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih berbeda-beda dan belum optimal. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga mengenai pengaruh kekuasaan CEO, Dewan Komisaris Independen, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap ISR ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor apa saja faktor-faktor tersebut dengan menambahkan profitabilitas sebagai variabel modernisasi. Nah, pada permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya pengungkapan ISR pada bank syariah di ASEAN. Padahal secara moral dan religius, bank syariah ini memiliki kewajiban untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya. Nah, perbedaan tingkat pengungkapan ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Namun, bukti empiris sebelumnya masih belum memberikan hasil yang seragam. Nah, untuk pembatasan masalah ini, peneliti membatasi variabel yang diteliti hanya pada faktor internal perusahaan, yaitu kekuasaan CEO, Dewan Komisaris Independen, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Nah, penelitian ini dilakukan pada bank syariah di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam selama periode 2018 sampai 2023 dengan profitabilitas sebagai variabel modernisasi. Nah, pada rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi yang pertama, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR pada bank syariah di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh kekuasaan CEO terhadap tingkat pengungkapan ISR pada bank syariah. Lalu yang ketiga, bagaimana peran Dewan Komisaris Independen dalam mendorong atau menghambat pengungkapan ISR. Lalu yang keempat, apakah struktur modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR pada bank syariah? Yang kelima, apakah ukuran perusahaan memengaruhi luas pengungkapan ISR pada bank syariah? Dan yang terakhir, apakah profitabilitas perusahaan mampu memperkuat atau mempertahankan hubungan antara karakteristik internal bank syariah dan pengungkapan ISR. Nah, lalu ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya itu ada 5, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh kekuasaan CEO terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap tingkat
pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, untuk menguji peran profitabilitas dengan memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan ISR pada bank syariah di kawasan ASEAN. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat kebijakan, dan yang ketiga, manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan Islamic Social Reporting atau ISR dan tata kelola perusahaan pada bank syariah. Lalu untuk manfaat kebijakannya itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pihak terkait dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan mengenai tata kelola dan pelaporan sosial pada perbankan syariah. Dan yang terakhir, manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen bank syariah dalam meningkatkan kualitas pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, pada bagian kajian teori ini, peneliti menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk mendukung hubungan antar variabel dalam penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan 3 teori utama. Yang pertama ada upper echelon teori yang menyatakan bahwa karakteristik pimpinan puncak, khususnya CEO, memengaruhi keputusan strategi perusahaan. Lalu yang kedua ada agensi teori yang menjelaskan pada Dewan Komisaris Independen sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan. Yang ketiga, syariah enterprise teori yang menekankan bahwa perusahaan syariah bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah, manusia, dan lingkungan, sehingga ISR menjadi bentuk pertanggungjawaban sosial dan spiritual. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada bank syariah masih bervariasi antar negara dan lembaga. Selain itu, pengaruh kekuasaan CEO, Dewan Komisaris Independen, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap ISR ini masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan 6 hipotesis, yaitu yang pertama, H1 yaitu kekuasaan CEO berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Yang kedua, H2 ini Dewan Komisaris. Nah, independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, H3 ini struktur modal. Nah, ini berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Lalu yang H4 ini adalah ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan H5 ini profitabilitas, di mana profitabilitas ini memodernisasi hubungan antara struktur modal dan tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir H6-nya ini profitabilitas, di mana profitabilitas ini memodernisasi
hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Nah, pada bagian ini, bagian bab 3 ini, metode penelitian, ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, mulai dari lokasi penelitian hingga teknik analisis data pada tempat dan waktu penelitian ini. Nah, penelitian ini dilakukan pada bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam selama periode 2018 hingga 2023. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis ketiga negara dalam mengembangkan perbankan syariah di kawasan ASEAN. Lalu jenis data dan sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat objektif dan dapat diukur untuk menganalisis hubungan antara karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan ISR pada bank syariah. Nah, data ini digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank syariah. Nah, ini mencakup informasi tata kelola, kondisi keuangan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh publikasi resmi, yaitu jurnal ilmiah dan literatur relevan guna memperkuat analisis dan melengkapi informasi penelitian. Nah, ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasinya, dalam penelitian ini yaitu seluruh bank syariah yang beroperasi di kawasan ASEAN yang memiliki karakteristik regulasi dan tingkat perkembangan industri yang beragam, sehingga mencerminkan kondisi perbankan syariah secara luas. Lalu teknik pengambilan sampelnya ini yang digunakan yaitu Verpoise sampling dengan tujuan memperoleh sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di kawasan ASEAN. Nah, sampel penelitian ini juga dipilih dari populasi tersebut berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data. Seharusnya bank syariah yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan bersama periode pengamatan serta memuat informasi yang relevan dengan variabel penelitian. Untuk metode pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi. Nah, data utama ini berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank syariah yang memuat informasi tata kelola, kondisi keuangan, dan pengungkapan Islamic Social Reporting. Selain itu, data pendukung diperoleh dari publikasi resmi dan literatur ilmiah yang kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk keperluan analisis. Di sini ada teknik analisis data, yaitu ada pendekatan kuantitatif. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini mengungkapkan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik. Data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan proses analisis. Nah, analisis yang digunakan yaitu regresi data panel karena data merupakan gabungan lintas waktu dan lintas objek. Nah, pemilihan modul terbaik dilakukan melalui uji Cow, uji Hausman, dan uji Lagrange multivariate. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menilai pengaruh variabel independen dengan peran variabel moderasi terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%. Lalu pada bagian penutup, peneliti menyampaikan hasil utama dari penelitiannya. Nah, kesimpulan dari
penelitian ini, yaitu jurnal ini menyimpulkan bahwa pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di ASEAN lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tata kelola perusahaan dibandingkan dengan faktor kekuasaan manajemen. Nah, keberadaan Dewan Komisaris Independen ini serta ukuran perusahaan terbukti berperan penting dalam mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial berbasis prinsip syariah. Sementara itu, kekuatan CEO dan struktur modal tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap pengungkapan ISR, namun tingkat profitabilitas mampu memperkuat hubungan beberapa variabel tersebut yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang baik mendorong bank syariah untuk lebih aktif mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas laporan sosial bank syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.